Lalu Suminten sudah 3 hari ini tidak pulang. Jafar bin Sidik, dia punya alamat KTP-nya di Kutoarjo, Jawa Tengah. Ini perlu biaya operasional yang besar, Bang Ali, untuk ongkos penagihan, toh? Kita jangan emosi menghadapi masalah seperti ini. Ini udah resiko. Heran. Orang-orang yang tidak disiplin itu justru dari orang-orang deket kita. Coba kayak Mang Kosim. Kurang baik apa? Kan begitu. Iya. Proposal itu, Le. 3 MB. 3M. Tapi ada sedikit perubahan. Ada berapa nolnya yang dikurangin. Kan begitu, Be? Benar, Be. Maksud Babe gimana? Itu cuma ada pengurangan nol. Sedikit kan, Be? Ya, merah semua. Beh, ini mah 3 juta, bakal apaan? Mungkin jemputnya cucu begini. Daripada lo dikibulin orang-orang berdasi itu supaya babe lo ngegadein tanah kebak. Mendingan juga lo usaha sendiri dengan duit ini. Usaha apanya? Bibe, adek lu mesti diasah juga otaknya. Iya nih. Bibe, tulis itu. Tulis. Yang di miskin mesti dibantu. Iya benar. Hah? Miskin yang mana susah itu harus kita bantu. Lu tahu kagak? Beh, gimana caranya? Be, kalian berdua tulis. Tulis kita kasih 50.000 satu orang. Ya. Lu tulis, Be. Dia keliling-keliling dapat 60.000. Berapa untungnya seorang? 10.000, Beh. Tulis untungnya 10.000. Satu orang. Kalau duit 3 juta dibagi berapa puluh orang? Berapa untungnya? Makanya lu jadi anak muda, asah otak lu. Berpikir pakai otak. Eli, daripada lo mikirin MM-an yang belum ketahuan, ini aja lo manfaatin. Kenapa? Udah deh Bang, terima aja. Ini kan duit-duit juga. Besok kita berangkat ke Sukabumi. Jadi kumaha atuh? Uangnya aja belum kegambar dari mana? Tenang, Jah. Si Ali Oncom besok buka pinjaman untuk kaum terlantar. Dan kita dapat 3 paket sekaligus. Paket A 100.000 buat Akang sebagai modal. Dan paket A juga buat modal kamu dagang masing-masing 100.000. Nah, dan si Otong pengusaha di bawah umur 50.000. Dan jadi kita bertiga dapat 250.000. Kan cukup buat hajatan sih. Kasihan atuh Jah, si Otong. Udah mau SMP, masa belum disunat, kayak bekarat Jah. Tapi Kang, bayarnya dari mana? Gampang. Di kampung, kita kan masih punya pohon pete yang sudah kembangan. Dari hasil lelang 3 pohon pete aja, udah bisa bayar utang. Nah, kalau pohonnya udah dijual sama siapa? Ya, tinggal kita tunggu panen tahun depan. Iya ya. Oke lah hari gitu mah. Ode, Otong mau disunat, bakal banyak duit. Ya, belum lagi uang hasil panggung si Otong. Belum lagi orang yang kondangan sama kita. Pasti untung, Jah. Akang gimana atuh? Nginatin budaknya mau dagang. Kok bicaranya untung sih? Sambil menyelam minum air, Jah. Lumrah kan?
Minten, namun saja kamu. Kenapa? Pikir harga beras naik ya? Bingung. Besok Minten mau ketemu bos-bos. Cuma nggak ada pakaian yang pantas. Belum lagi aksesorisnya, parfumnya. Bingung. Padahal ini kan kesempatan buat naikin taraf hidup. Gampang itu Suminten. Kasih beli saja dulu di butik ya. Semua orang juga tahu. Duitnya mana? Lu mau kasih pinjem? Ada berita bagus Suminten. Besok Bang Ali mau kasih buka bank gelap ya. Khusus untuk orang terlantar seperti kita-kita ini Suminten. Jangan khawatir sudah. Saya orang dalam. Saya ditunjuk Bang Ali dalam rapat tadi sebagai kepala bagian keamanan dan penagihan. Mang Kosim bagian pemasaran. Tenang, mumpung Mang Kosim punya jabatan, kecil itu mah. Ya. Nomor satu. Ada. Mau kemana? Sudah dapat kumur? Belum Bang. Nah, di dalam ya. Yang tertib ya. Udah, nggak usah dihitung-hitung. Bingung. Gimana ngebaginya ya? Aduh, cepetan dong, aku panas sekali. Kok cuma sedikit sih? Kamu kan pengusaha di bawah umur. Jadi 50.000 aja ya. Surga deh. Thank you. Tapi biasanya bukan cap. Sama aja. Yang penting ada cap garudanya. Dan yang penting niat bayarnya. Kalau kagak, bisa diajuin ke pengadilan. Hukumannya sama, sampai menunggak miliaran. Lagi jadi primadona. Kok duitnya datang semua? Duit yang begini ini asalnya dari rakyat. Jadi harus kembali ke rakyat. Cok, daiku yang ambil kredit, orang-orang itu cuma nambah masalah saja. Semestinya mereka itu kredit sama aku. Dari untung kau. Leli. Iya. 10.000 aja deh. Li. Bisa baca nggak? Belum juga sadar sama kewajibannya. Cuma tukang sayur aja sama tukang jamu yang bayar tiap hari sesuai aturan. Ya, namanya juga orang usaha, Bang. Kita harus maklum dan tawakal. Orang-orang kita tuh kebanyakan menuntut haknya, tapi lupa dengan kewajibannya. Itu biasa, Bang. Kalau begini, sorry, kalau tanggalan udah disobek, ya,
kita udah bisa lagi mulai tahapan kredit yang kedua buat yang butuh. Tapi prakteknya mana? Yang bayar cuma separoh. Memang begitu. Teori dan praktek selalu berbeda. Itu udah biasa, Bang. Ini biasa, itu biasa. Yang luar biasa apa? Yang luar biasa itu kalau kita melaksanakan praktek sesuai dengan teori. Bet, Ada apa, Bang Ali? usut dan tindak semua penunggak kredit sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku. Jangan pilih bulu, ya? Mana dia punya daftar, Bos? Oh ya. Yuli. Nih, lihat. Makasih, Bang Ali. Usut. Yang paling banyak Mang Kosim ini, Bang Ali. Iya. Sekarang orangnya pulang kampung sudah. Lalu Suminten sudah 3 hari ini tidak pulang. Jafar bin Sidik, dia punya alamat KTP-nya di Kutoarjo, Jawa Tengah. Ini perlu biaya operasional yang besar, Bang Ali, untuk ongkos penagihan, toh? Kita jangan emosi menghadapi masalah seperti ini. Ini udah resiko. Heran. Orang-orang yang tidak disiplin itu justru dari orang-orang dekat kita. Coba kayak Mang Kosim. Kurang baik apa kita sama dia? Itu biasa. Rongrongan itu datangnya dari orang-orang sekitar kita. Iya, kalau Babe tegur gimana? Hilang deh kepercayaan. Sedangkan Babe itu harapan dan kekayaan satu-satunya. Pakai kepala dingin, taktis, bijaksana, dan pandai mensiasati sesuatu. Pasti kita berhasil. Paul Keating bilang begitu. Hah? Siapa tuh Paul Keating? Itu Perdana Menteri Australia. Oh, iya apa urusannya muncul kita? Ini kan urusan dalam negeri. Kenapa si Keating ikut-ikut campur? Dengar dulu kalau orang ngomong, jangan keburu emosi. Keating bilang, untuk maju 4 langkah, terkadang orang mundur 1 langkah. Kita ajak penunggak kredit untuk bicara. Musyawarah sebelum bertindak. Bos, mulut asem ini, Bos. Dengan kata lain, minta uang rokok. Iya, Bos. Begitu deh orang kita nih. Kewajibannya belum dilaksanakan, haknya aja udah diminta-minta. Nih, mendingan lo sarapan aja nasi uduk. Terima kasih, Bos. Kurang lagi uangnya. Si Ali ayam tuh nya. Sebentar ya. Buka, Pak. Pak, buka pintunya, Pak. Kang mah, Li, apa? Pinjam 5.000 dulu, Li, buat bayar taksi. Mang Kosim kehabisan uang. Nggak punya uang, Mang Kosim naik taksi. Gengsi atuh, Li. Masa penghuni Jakarta Hijau naik bajai? Ah, nggak ada. udah Bang, kasih aja. Tuh, argonya kan jalan terus. Ikut-ikut aja lo. Kasihan. Pit, bantuin dulu Mang Kosim. Bagaimana ini? Tadi suruh ditagih, sekarang suruh dibantu. Mana yang benar, Bos Ali? Bantu dulu Mang Kosim. Kalau dia nggak bayar, baru banting. Oh, soal pinjaman. Beres itu mah. Baru juga nyampe kau udah nagih utang. Ah, nanti Mang Kosim bantuin nagih. Kalau ada kredit macet, Mang Kosim mah biasa tiap hari nagih. Yang macet total itu pinjamnya Mang Kosim. Oh, harap maklum. Namanya juga orang baru pulang kampung. Ya, kasih dulu waktu berusaha di Jakarta, baru bayar utang. Semakin lama, bunganya tambah banyak, Mang Kosim. Semakin membengkak, kan? Ya. Namanya bunga. Kalau tidak mekar, tidak semerbak. Bayar bunga pinjaman itu adalah bunga kehidupan. Nggak usah dipusingin, atuh. Kalau soal tunggakan kredit mah, ya, Mang Kosim masternya, Master of Tunggakan Kredit Administration. Kamu perlu banyak belajar sama Mang Peter. Bagaimana caranya ngakalin supaya